Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa sebelum menonton videonya, tekan tombol like, subscribe, share, dan pastinya jangan sampai di skip ya. Pokoknya jangan sampai di skip. Terima kasih. Let's go. Anak-anak calon orang sukses, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Pangeran Diponegoro beserta perangnya yang terkenal, yaitu Perang Jawa. Simak baik-baik ya. Pangeran Diponegoro. Pangeran Haryadipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785 dan wafat di Makassar 8 Januari 1855. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta gulden. Nah, anak-anak, gulden itu sama dengan nilai emas ya, sebutan emas dalam masa penjajahan Belanda. Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo, dan akibat beberapa ulah Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat daerah setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat. Eksploitasi tersebut berupa pajak yang tinggi, dan hal itu membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, yakni GPH Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah satu tokoh yang mendukung Pangeran Diponegoro adalah Sentot Ali Basya, Abdul Mustopo, Prawirodirjo atau dikenal dengan Sentot Ali Pasya atau Sentot Ali Basa.
Sentot bergabung pada 28 Juli 1826. Pada Agustus 1828, salah satu panglima Diponegoro bernama Gusti Basah gugur, dan sebelum meninggal, ia meminta Pangeran Diponegoro untuk menunjuk Sentot sebagai penggantinya. Setelah diangkat menjadi senopati, Sentot berhasil memukul mundur tentara Solewijen di Progo Timur pada 5 September 1828. Berbagai cara licik terus dilakukan Hindia Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Bahkan, sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik hidup atau mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden, beserta tanah dan penghormatan. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828. Setelah Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada 12 Oktober 1828, menyusul kemudian Sentot Prawidirjo dan pasukannya pada 16 Oktober 1828. Karena kesulitan biaya dan tertangkapnya istri Pangeran Diponegoro yakni Raden Ajeng Ratnaningsih dan putranya, pada 14 Oktober 1829. Pada 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean-Baptiste Clarence, dan mengutus Kiai Peki Ibrahim dan Haji Badaruddin agar Clarence bisa datang ke Remo Kamal, Bagelen, sekarang masuk wilayah Kabupaten Purworejo, di hulu sungai Cingcing Guling. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Meski berjalan lancar dan akrab, akhirnya Diponegoro ingin bertemu langsung dengan de Kock, yang ketika itu berada di Batavia dan bermaksud menunggunya di Bagelan Barat. Namun, Clarence menyarankan agar Diponegoro menunggu de Kock di Menoreh, dan sang pangeran tiba pada 21 Februari 1830 dan dielu-elukan oleh 700 pengikutnya. Pertemuan itu terjadi di bulan Ramadan. Pangeran Diponegoro menegaskan kepada de Kock bahwa selama pertemuan di bulan Ramadan tidak akan ada diskusi yang serius dan hanya ramah tamah biasa hingga bulan Ramadan berakhir. Lalu de Kock pun menyetujuinya. Dalam pikiran de Kock, kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela menunjukkan Pangeran Diponegoro telah kalah secara de facto. Pada 28 Maret 1830, bertepatan dengan Hari Idul Fitri, Jenderal de Kock bertemu dengan Pangeran Diponegoro.
Dekok meminta agar Pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke Metesi. Sang pangeran merasa heran dan mempertanyakan kembali kepada Dekok kenapa tidak diizinkan kembali, padahal dia hanya bersilaturahmi menjelang akhir bulan puasa. Dekok langsung bicara akan menahan Pangeran Diponegoro. Singkat cerita, Pangeran Diponegoro bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Karesidenan Semarang di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada 5 April 1930. Tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Anak-anak calon orang sukses, demikian pembahasan mengenai Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Selanjutnya, kerjakan tugasnya ya.